podcast Nanya Sepoi yang pertama. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winnie SPD dan saya adalah guru dari guru bahasa Indonesia dari sekolah Nanya Sepoi. Nah, dan saya lah yang akan memimpin podcast pada hari ini, yaitu apakah pendidikan di Nanya itu sebenarnya penting atau tidak? Nah, hari ini saya sudah dihadirkan bersama dua tamu nih ya. Bisakah kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat siang, nama saya Michael dan saya adalah alumni Nanyang. Setelah lulus dari Nanyang, saya memilih jurusan akuntansi di UNSUL dan sekarang saya mendapatkan pekerjaan sebagai sebuah akuntan di sebuah perusahaan. Halo semuanya, nama saya Alfredo dan saya adalah murid di Nanyang. Nah, sebenarnya hari ini kan kita ingin berbicara tentang sekolah Nanyang ya. Iya. Nah, sekolah Nanyang itu kan terkenal dengan pendidikan karakternya ya kan. Betul. Pendidikan karakter di Nanyang itu terkenal karena murid-muridnya yang disiplin, teratur. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada masing-masing narasumber nih. Sebenarnya karakter itu apa sih? Nah, ini saya ingin tahu dulu nih dari pendapat dari masing-masing dari kalian. Nah, mulai dari Alfredo saja dulu lah. Kalau menurut saya sih, karakter itu adalah sebuah kebiasaan. Dan karakter itu belum tentu karakter bagus atau karakter buruk. Misalnya, kalau kebiasaannya bagus dari awal, maka akan tertanam dan akan menjadi karakter bagus. Dan kalau karakternya yang jelek dari awal, itu kan berarti kebiasaannya jelek. Nah, jadi menurut saya karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang akan dilanjut menjadi karakter. Wah, ini saya jadi punya pertanyaan lagi nih. Kalau menurut Alfredo tuh karakter itu bisa dibentuk atau memang sudah bawaan lahir? Menurut saya pasti dibentuk sih. Kan menurut saya karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang dibentuk pertama dari orang tua terlebih dahulu. Lalu faktor lainnya adalah dari lingkungan, baik lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Ini jawaban yang menarik sekali ya. Nah, kali ini saya ingin mendengar dari pendapat Michael. Menurut Michael, karakter itu apa sih? Kalau menurut saya, karakter itu merupakan nilai-nilai yang tertanam pada diri kita. Misalkan karakter jujur atau karakter integritas itu kan tertanam pada diri kita. Karakter itu harus kita bentuk, tidak bisa datang dengan sendirinya. Itu sih macam saya. Begitu ya. Nah, ini memunculkan sebuah tanda tanya lagi nih. Tapi, sebelum itu kita semua setuju kan bahwasannya semua orang itu seharusnya memiliki karakter yang baik. Nah, kenapa sih seseorang itu harus memiliki karakter yang baik? Menurut kalian? Menurut saya, karakter itu mendefinisikan siapa kita. Jadi, secara otomatis, waktu kita menilai orang lain, kita menilai mereka berdasarkan karakter mereka. Menurut saya gitu. Memiliki karakter yang bagus itu juga bermanfaat buat diri kita sendiri ya kan. Misalnya dapat dipercayai dan dihormati, atau karakter-karakter seperti rajin belajar dan dedikasi yang tinggi itu pada akhirnya semua akan kembali pada diri kita sendiri ya kan. Iya. Nah, ini membuat saya penasaran lagi nih, sudah sejauh mana Nanyang melatih anak didiknya untuk memiliki karakter yang baik? Ayolah dari Alfredo nih, sebagai seorang di Nanyang, apa saja sih pendidikan karakter yang sudah kamu dapat selama ini? Bagi saya sebenarnya merasakan perasaan campur aduk ya tentang pertanyaan ini. Di satu sisi,
saya sudah mendapat pendidikan karakter yang baik dari Nanyang. Contohnya, sekolah Nanyang sangat tidak memperbolehkan murid Nanyang untuk berngomong kasar. Ya kalau ngomong kasar disuruh makan cabai ya. Ya, benar sekali. Lalu sikap toleransi yang tinggi juga bisa dapat dilihat di murid Nanyang. Karena sekolah Nanyang merayakan berbagai kegiatan agama yang berbeda-beda. Saya juga paham betul dengan beberapa aktivitas yang Nanyang lakukan, seperti mencuci piring. Ini melatih kedisiplinan murid Nanyang. Ada juga kelembaran multi talent dan best character. Ini mengembangkan rasa kompetitif murid-murid Nanyang. Selanjutnya ada juga pemilihan OSIS yang menumbuhkan kepribadian demokratis semua murid. Tapi di sisi lainnya, saya tidak mengerti kenapa kita harus melaksanakan beberapa peraturan. Misalnya beberapa peraturan seperti kaos kaki harus putih, sepatu harus hitam, rambut harus pendek, bahkan jaket yang harus dibeli dari Nanyang. Menurut saya ini malah membatasi kebebasan dan kreativitas murid untuk berekspresi. Ada juga peraturan tentang mindfulness yang saya masih kurang paham manfaat dan kegunaannya. Sepertinya kamu sudah mengincar podcast ini sebagai tempat kamu untuk berkeluh kesah. Nah, mari kita mendiskusikan dulu tentang etika berpakaian. Sebenarnya tujuan utama dibuatnya peraturan berpakaian ini yang pertama untuk disiplin lah ya. Ini untuk melatih murid-murid Nanyang agar lebih disiplin. Nah, terutama untuk pakaiannya. Dan kadang ada saja murid Nanyang yang lupa untuk beratribut lengkap. Dan untuk masalah berekspresi, buku rasa gak harus dari segi berpakaian juga, bisa dari sisi bisa dari performance manusia ini banyak sih yang bisa membuat kita berekspresi. Jika dalam artian berekspresi lah ya. Ya kita datang ke sekolah untuk belajar juga kok, bukan untuk bersensual ya. Benar. Nah, untuk yang terakhir, untuk jaket Nanyang, yang pastinya bukan untuk uang ya. Beginilah, ini karena kalian murid Nanyang. Apa hubungannya, Bu? Jaket Nanyang itu kan didesain khusus agar dapat mewakili identitas sekolah. Jadi menurut ibu, selama kalian masih sekolah di Nanyang, ada baiknya menggunakan jaket Nanyang karena kalian sedang secara tidak langsung sedang mewakili sekolah. Paham April? Oh, paham. Lalu bagaimana dengan mindfulness? Untuk pertanyaan ini, bolehkah izinkan saya untuk menjawab? Jadi percaya nggak percaya, saya sejak kecil sudah belajar mindfulness dan pengaruhnya itu sangat besar. Bahkan setelah saya sudah lulus, saya merindukan bagaimana saya dapat makan dengan tenang, dapat melakukan auto relaxation, dan tidak buru-buru dikejar oleh pekerjaan yang menumpuk. Satu lagi, di Bobel itu ternyata manfaatnya juga sangat besar loh. Saat saya tertekan oleh pekerjaan yang menumpuk, saya langsung keingat akan di Bobel dan langsung mempraktekannya. Wah, tarik nafas, buang nafas 3 kali ya, itu Iya. juga sering melakukannya sih. Saya juga merindukan melakukan DOM, karena DOM itu menurut saya itu sangat menenangkan. Jadi saya sekarang sangat ingin melakukan DOM lagi untuk membuang pikiran-pikiran saya yang terlalu banyak. Salah satu manfaat paling besar dari DOM yaitu saya dapat membuat pikiran saya lebih fokus dan dapat membuat keputusan yang benar.
Wah, ternyata ada manfaat seperti itu ya. Memang sih, manfaat dari mindfulness ini ternyata besar ya. Baik ketika sekolah ataupun juga lulus. Seperti saya tuh manfaatnya banyak sih. Ya, yang paling besar tuh yang saya rasakan tuh adalah meditasi setiap morning assembly. Besar sih pengaruhnya untuk saya sih ya. Jadi menurut Michael, selain mindfulness ini ada apa lagi nih pendidikan karakter yang Michael dapatkan ya dari sekolah, dari sejak sekolah dinanya sampai sudah lulus sampai sekarang. Kalau tentang itu, saya merasa sekolah Nanyang itu ada banyak pendidikan karakter yang melekat pada muridnya. Yang pertama yaitu disiplin. Semua murid di Nanyang itu, kalau telat masuk sekolah itu akan diberikan hukuman. Yang biasanya diberikan writing consequence atau hukuman menulis. Karena itu, saya sangat jarang terlambat datang ke sekolah. Dan efeknya itu ke bawah sampai masa kini. Jadi karena itu, absensi saya di kerja itu selalu lancar. Kemudian, yang kedua yaitu botol air. Semua murid di Nanyang itu diwajibkan menghabiskan airnya setelah pulang sekolah. Oleh karena itu, saya sangat sering menghabiskan dan minum air saya saat sekolah. Dan itu membuat tubuh saya sehat dan jarang sekali sakit. Kemudian, itu lingkungan dan jadwal Nanyang yang sangat teratur. Karena keteraturan lingkungan Nanyang, saya pun menjadi lebih teratur. Jadi saya suka membuat jadwal harian dan lain sebagainya. Kemudian yang seperti dikatakan Alfredo sebelumnya, semua kegiatan di Nanyang itu akan ada manfaatnya di kemudian hari. Yaitu yang paling penting itu cara berkomunikasi dengan orang lain dan bekerja sama dengan mereka. Dan yang terakhir yaitu cara bertanggung jawab. Event-event di Nanyang itu banyak yang melibatkan partisipasi murid-murid ya kan. Oleh karena itu, saya mengetahui cara mengurus organisasi, cara bertanggung jawab atas anggota-anggota, dan mengenal sifat-sifat baik yang diperlukan oleh suatu pemimpin. Dan juga di Nanyang itu banyak tugas kelompok ya. Oleh karena itu, murid-murid itu banyak peluang dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Oh, keren nih jawabannya ya. Manfaatnya ternyata banyak ya. Kadang kan kita bingung nih manfaat pendidikan karakter di Nanyang itu apa sih? Jadi tapi ternyata dari alumni ini Michael ya sendiri ya banyak sekali. Nah, dan satu hal lagi nih yang ibu perhatikan dari murid Nanyang. Sadar nggak sih bahwa murid Nanyang itu rata-rata lebih adem, lebih terkontrol. Ya, menurut ibu ini juga pengaruh lingkungan. Ya, terlebih lagi di setiap morning assembly itu kan ada satu values yang kita pelajari setiap hari ya kan. Menurut ibu lingkungan sekolah Nanyang ini mengurangi keinginan murid untuk melakukan hal yang kurang diinginkannya di masa depan. Ya. Jarang sekali ibu lihat ada murid, bukan jarang sih, sama sekali tidak pernah pun mendengar kabar ada murid rokok atau murid nge-vape atau narkoba atau semacamnya di sekolah Nanyang ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Nanyang itu ternyata bisa terbilang cukup berhasil ya kan. Nah, baiklah, mari kita simpulkanlah diskusi hari ini. Ternyata pendidikan karakter Nanyang itu penting ya. Ya, tidak haram. Iya. Ya.
Ya, ternyata pendidikan karakter yang itu dimulai dari sifat dan kebiasaan murid-murid di sekolah lainnya dan bisa terbawa sampai di dunia masa depannya, di dunia kerja. Baiklah, terima kasih sih sudah meluangkan waktu untuk mengobrol di sini ya, Michael sama Alfredo. Nah, terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya.